Terima kasih Bapa di dalam sorga buat hari yang baru di dalam kehidupan kami. Sebelum kami akan melakukan setiap aktivitas kami sepanjang hari ini, kami perlu firman-Mu. Firman-Mu lah yang akan menerangi langkah-langkah kehidupan kami, sehingga kami boleh selalu berjalan dalam jalan-jalannya Tuhan, sehingga kami boleh selalu berkemenangan, dan kami boleh selalu memuliakan nama Tuhan, dan kehidupan kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Roh Kudus bekerjalah lewat renungan pagi ini, dan kami percaya urapan-Mu menyertai kehidupan hamba-Mu dan kami sekalian, dan jadikanlah tanah hati kami tanah hati yang baik dan subur, benih firman Allah berakar dan bertumbuh dan menghasilkan buah bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya ucapkan selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9 sebagai ayat pokok kita. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, sebagai ayat pokok kita dalam 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9. Judul firman Tuhan pada saat ini yaitu kuat dalam kemenangan. Ya, mari kita selalu kuat dalam kelemahan kita. Dalam tahun pemulihan gereja Tuhan di mana kita ada Bapak Ibu Saudara, dan dalam renungan pagi di bulan ini kita sama-sama belajar tentang pemulihan identitas diri. Nah, kalau kita melihat bagaimana Rasul Paulus menulis ayat ini dalam 2 Korintus, mengatakan bahwa cukuplah kasih karunia Tuhan bagi kehidupan Rasul Paulus. Karena ketika Rasul Paulus dalam kelemahan, dia boleh melihat bahwa kuasa Tuhan itu sempurna. Dan ketika dia ada dalam kelemahan, kuasa Kristus turun menaungi kehidupan Rasul Paulus. Dan Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi kelemahan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tapi kelemahan bukan berarti segalanya. Justru lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca sebagai ayat pokok kita, kelemahan bukan berarti segalanya. Justru dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan dinyatakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Seringkali kelemahan apa yang membuat kehidupan kita ada yang membuat minder, ya, tidak percaya diri, sehingga orang itu tidak dapat maju. Dan apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa bagaimanakah jikalau kalau Tuhan ingin memakai kelemahan kita justru bahwa agar kita melihat kuasa Kristus yang menaungi kehidupan kita. Dalam kelemahan, Tuhan menunjukkan kuasanya di dalam kehidupan kita, gereja Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, apakah saat ini engkau sedang merasa lemah? Engkau sedang lemah semangatmu, lemah imanmu, lemah dalam berbuat hal-hal yang tidak baik, ya. Sekali lagi, kelemahan kadang membuat kita menjadi orang-orang yang mungkin minder. Tetapi Bapak Ibu Saudara,
Kalau kita tahu bahwa kita semua adalah kadang-kadang kita memiliki kelemahan masing-masing, berarti kita tahu ketika kita lemah, kita perlu Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita tahu kita lemah, kita harus memiliki pemikiran bahwa kita perlu Tuhan dan hidup kita harus dekat dengan Tuhan, melekat kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang menjadi sumber pertolongan, sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita harus menyadari bahwa iblis, dia datang mau menghancurkan setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan yang lemah, anak-anak Tuhan yang jauh daripada Tuhan, anak-anak Tuhan yang imannya lemah, kehidupannya jauh dari Tuhan. Tetapi kita bersyukur kita punya Roh Kudus. Roh Kudus datang, pribadi Allah. Roh Kudus datang, dia menjadi penolong kehidupan kita. Dia menjadi penghibur di dalam kehidupan kita. Dia memimpin kita untuk kita selalu ada dalam kebenaran, mengingatkan kita akan firman Tuhan, dan menyadari kita bukanlah anak-anak yang ada dalam kegelapan. Kita adalah anak-anak terang. Kita harus tahu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah anak-anak terang. Kita ini adalah manusia Allah. Kita serupa dengan Tuhan. Dan Tuhan punya purpose, Tuhan punya tujuan dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Dan Bapak Ibu Saudara, bahkan dalam Roma 8 ayat 29 mengatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita ini diciptakan serupa segambar dengan Allah kita. Ketika kita lemah, mari kita menyadari ada Tuhan. Ada Tuhan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita harus menyadari ketika kita lemah. Sekali lagi, kita harus menyadari kita memang lemah. Tetapi kita bukan orang kalah Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita bisa kuat karena Tuhan. Kita boleh mampu karena Tuhan. Kita menang. Kita berhasil karena kasih karunia Tuhan. Karena pertolongan Tuhan. Karena kuasa Kristus turun menaungi kita. Roma 8 ayat 32 bahkan mengatakan bahwa ia yang telah menyayangkan anaknya sendiri. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Kasih karunia Tuhan luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita harus menyadari, ingat siapa diri kita. Kita adalah umat pemenang. Walaupun kita adalah orang-orang yang lemah, tapi kita adalah umat pemenang. Kita adalah orang-orang yang menang. Menang dari kelemahan kita. Amin. Roma 8 ayat 37 menekankan lewat kebenaran firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, tahun ini adalah tahun pemulihan. Dan bulan ini sama-sama kita belajar tentang pemulihan identitas diri.
Jangan kita lemah karena segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita mau maju di dalam Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang menang, Bapak Ibu Saudara. Biarlah sepanjang hari ini dalam apapun yang kita hadapi, bahkan dalam sepanjang kehidupan kita, ingatlah Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Dan kuasa Kristus yang akan menaungi kehidupan kita dan membawa kita untuk selalu menerima pertolongan daripada Tuhan. Mari kita bersyukur, kita masuk dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Biarlah Tuhan, dalam apapun yang kami lakukan, biarlah Tuhan yang selalu menuntun dalam langkah-langkah kehidupan kami, sehingga kami boleh melihat bahwa Tuhanlah yang selalu menolong, memimpin, membawa kehidupan kami berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh selalu menang dari kelemahan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, besertalah dengan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kami. Dan kami percaya kami akan terus menikmati pertolongan Tuhan sepanjang hari ini, dan menikmati kebaikan-Mu dan pertolongan-Mu dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Dalam jadi doa sembahyang kami mengucap syukur, kami terima firman-Mu, dan kami mau melakukannya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memasuki hari yang baru, hari yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat kita beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus menolong, menyertai, memberkati kehidupan kita semua. Haleluya.